Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 21 April 2025. Kita berada dalam oktav Paskah. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 berisi tentang khotbah Santo Petrus pada hari Pentakosta. Petrus tetap meyakini, tetap mewartakan bahwa Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah benar-benar kenyataan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Petrus menegaskan kepada orang-orang yang mendengarkannya bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret dan telah dibunuh, ia telah bangkit untuk menjadi penyelamat. Ia berasal dari wangsa Daud seperti dinubuatkan oleh para nabi. Maka kita tidak perlu takut. Kita harus mewartakan warta kebangkitan kepada dunia. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengar dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Yang pertama, perempuan-perempuan yang bertemu dengan Yesus di tengah jalan dan meminta agar mereka kembali ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Yesus. Di samping itu, ada juga cerita dusta ketika para serdadu yang diminta menjaga kubur Yesus memberitahukan apa yang terjadi kepada imam-imam kepala, dan akhirnya mereka diminta menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus diambil, dicuri oleh para murid malam-malam ketika mereka tidur. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti saya katakan, pada perayaan Paskah ada kontras, ada mati, ada hidup, ada gelap, ada terang. Hari ini kita mengalami ada kebenaran dan ada kebohongan. Dikatakan oleh imam-imam kepala agar para penjaga makam itu berdusta, mengatakan malam-malam murid-murid Yesus mencuri jenazah itu pada waktu kami tidur. Jelas-jelas kebohongan. Mengapa tidur bisa mengarang cerita bahwa dicuri oleh para murid? Tidak masuk akal. Dan seandainya para murid mencuri, maka para imam-imam kepala
Dan saudara-saudara itu bisa mencarinya untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit, namun dicuri oleh para murid. Dan kalau benar dicuri para murid, mana mungkin para murid rela mengorbankan hidupnya hanya mempertahankan curian. Maka kita diajak untuk merefleksi, sekaligus juga sedikit memakai logika. Benarkah Yesus bangkit? Benarkah Yesus dicuri? Mana yang benar? Dua-duanya itu perlu direfleksikan. Dari pernyataan mengenai dicuri, pasti sudah tidak benar. Kebohongannya nampak. Mereka mengatakan, ketika kami tidur, murid Yesus malam-malam mencuri jenazahnya. Bagaimana mungkin dia tahu? Dia tidur, kok tahu bahwa murid-murid mencurinya? Kebohongan. Petrus dan teman-temannya yakin bahwa Yesus telah bangkit. Mereka saksinya, dan untuk itu rela menyerahkan nyawanya. Sekalipun dipenjara dan dibunuh, tetap pada keyakinan akan kebenaran, yakni Yesus telah dibangkitkan. Mengapa ada penyebaran kabar bohong? Karena peristiwa kebangkitan Yesus merugikan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, di mana pengikutnya mulai hilang. Maka akan dicari bentuk apapun untuk menggagalkan pengajaran mengenai kebangkitan. Namun para rasul tidak pernah mundur untuk mewartakan kebenaran. Yesus yang telah kamu bunuh telah bangkit dari antara orang mati, dan kamilah saksi-saksinya. Saudara terkasih, pengalaman iman kadang-kadang perlu kita dukung dengan pengalaman logika yang mencoba menyebarkan kabar bohong. Harus kita buka dengan logika yang masuk akal. Cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terbuka, akan muncul, akan menang, dan kabar bohong akan sirna. Maka kita tidak perlu takut untuk mengimani Yesus yang telah wafat dan bangkit untuk kita. Karena kita yakin dengan kebangkitan itulah Dia menyelamatkan kita. Kalau kebenaran dimunculkan, mereka yang merasa takut, mereka yang merasa terancam, berarti menyuarakan ketidakbenaran. Dan kebenaran akan menang atas ketidakbenaran itu. Maka kalau kita terus berani mewartakan kebenaran, tidak perlu mundur, karena Allah di belakang kita. Oleh karena itu mari kita wartakan kebenaran, agar akhirnya Kristus yang membawa sukacita dan kebenaran tetap dimuliakan, tetap diimani oleh semua orang. Semoga kita pun dimampukan untuk mewartakan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Semoga kebangkitan Kristus memampukan kita untuk terus menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas warta kebangkitan yang boleh kami terima, yang mendorong kami untuk terus dekat dengan Engkau sendiri, agar kami pun dalam masa kebangkitan ini Kau ubah dari kegelapan kepada terang, dari manusia lama kepada manusia baru, dari kebohongan kepada kebenaran. Biarlah akhirnya hanya Engkau yang merajai kami. Semoga iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, Engkau jaga, Engkau bimbing, agar akhirnya iman kami tetap tangguh, iman kami tetap berkembang. Semoga akhirnya dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami bisa menguatkan orang lain. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk bantu mengurai, agar akhirnya kami semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka tolong kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya undang untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, sehingga banyak orang juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan di dalam menghidupi pewartaan gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, dan juga dana. Terima kasih kepada semua saja yang ambil bagian dalam perayaan Pekan Suci, sehingga boleh berjalan dengan lancar, terutama wilayah Nazaret sebagai panitia. Semoga kita semua dibangkitkan semangat kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga akhirnya dengan cara kita masing-masing, kita membantu lingkungan, wilayah, dan paroki untuk kemajuan dalam berpastoral. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati